Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mewawancarai 3 orang narasumber yang berbeda dari seorang pelajar, ibu-ibu, dan mahasiswa. Sebelumnya, perkenalkan diri kami masing-masing terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Silban Agnes Arika, absen 33. Saya Rahmana Jumalia, absen 30. Saya Rafif Chandra Desa, absen 29. Saya Hafiz Furqon, absen 15. Saya Alisa, absen 3. Saya Radia Riza, absen 28. Selamat menyaksikan. Oke, jadi kita sama narasumber yang pertama dengan namanya siapa, Kak? Intan. Paca. Patria Maulana Ibrahim. Oke, jadi Kak Intan tuh Kakak suka fashion yang kayak gimana sih? Atau fashion yang pakai sepatu kayak gimana? Kayak minimalis atau kayak Korean style gitu? Kalau aku sih gimana mood ya, cuman kalau misalkan sekarang lebih ke suka yang simple aja sih. Yang casual gitu. Kalau fashion sih, kalau saya lebih suka fashion yang nyantai gitu sih, yang casual. Terus kalau menurut kakak, fashion tuh mencerminkan diri seseorang nggak sih? Iya loh. Iya, oke. Terus kayak gimana sih cermininnya? Misalnya ke diri kakak gitu. Ya kelihatan orangnya, kepribadiannya, lebih ke kepribadian juga kelihatan sih. Kayak orang ceria gitu misalnya. Wah, bisa banget itu. Soalnya kayak misalkan orang yang ibaratnya kayak wibu lah gitu ya. Dia walaupun misalkan nggak kelihatan wibu, tapi ketika dia berpakaian atau macamnya itu bisa kelihatan wibu atau enggaknya sih gitu. Jadi style dia. Ya, gimana style dari style pun emang mencerminkan dirinya sendiri gitu. Misalkan sikap sih kayak kalau menurut aku sendiri enggak, cuman kalau misalkan kayak lebih ke kepribadian dia kayaknya bisa sih. Bisa ya? Oke. Selanjut yang ketiga nih Kak, menurut Kakak faktor apa aja atau ada nggak faktor dari dalam lingkungan masyarakat yang ngebuat perubahan fashion saat ini? Di dalam masyarakat ada sih, contohnya kayak yang bisa kita analisis sekarang gitu. Masyarakat kita tuh lebih condong ke gaya barat-baratan atau Korea kayak gitulah. Jadi kayak ibaratnya fashion ataupun misalkan baju dari dalam tuh mereka tuh kayak ada pemikiran kalau misalkan norak nih gitu, nggak ngikutin zaman, padahal mereka tuh nggak tahu gitu bahwasanya kalau misalkan baju yang local brand gitu, terus kayak misalkan nih UMKM yang sedang berlangsung ini tuh mencerminkan Indonesia banget gitu. Padahal di luar negeri tuh baju-baju yang kayak gitu sangat dicari gitu dibandingkan dengan di negaranya sendiri gitu sih. Kalau saya pribadi enggak sih ya. Enggak ya? Gimana saya nyamannya aja. Nyamannya. Ada sih, pasti ada perubahan terutama dari kayak teknologi. Terus juga sekarang juga kan anak-anak sekarang lebih suka yang kayak Korea yang gitu-gitu. Itu juga mempengaruhi ke fashion kita sih. Menurut kakak, faktor dari luar masyarakat itu sendiri kayak pengaruh kebudayaan masyarakat luar yang kita juga jadi ikut gitu, kayak ngikut, kayak terpengaruh dari kebudayaan luar ya. Ya, yang dibilang juga mau dari eksternal maupun internal itu saling berkaitan sih kalau menurut aku. Ya, yang aku jelaskan barusan, kalau misalkan faktor dari luar ya tadi gitu, mereka melihat dari misalkan dari YouTube ataupun dari sosmed style-style yang memang menurut mereka bagus gitu. Contohnya kayak misalkan mungkin cewek-cewek yang suka Korea, ya udah mereka pakaian yang memang ya udah ke Korea-Koreaan gitu. Jadi memang berpengaruh banget kalau misalkan budaya dari luar tuh. Kalau sekarang sih saya ngelihatnya tergantung umur ya. Kalau anak-anak muda mungkin ngelihat mereka suka, misalkan ada yang suka K-pop mungkin jadi ngikutin gaya mereka, atau yang suka Jepang gitu. Ada sih kayak lagi-lagi balik lagi ke teknologi sih, kayak teknologi sekarang kan udah canggih ya, udah bisa mencakup ke luar negeri gitu. Jadi itu juga mempengaruhi cara berpakaian kita sih. Nah, faktor yang menjadi penghambat perubahan fashion sekarang tuh apa? Penghambat fashion kayaknya mungkin lebih ke biaya juga kali ya. Kalau misalkan orang kan
berpakaian juga mungkin ada yang lebih suka apa adanya, apa lebih suka pengen fashion, pengen terlihat tua juga harus ada modalnya. Kalau untuk penghambat kayak gitu sih ada ya faktornya, pasti ada. Pasti ada. Pasti ada. Penghambat mungkin kalau menurut aku ya, pengelolaan UMKM sendiri sih, ataupun misalkan lokal brand gitu, itu tuh menjadi penghambat kalau misalkan memang dari pemerintah kita sendiri kurang apa ya, misalkan kurang aware ataupun misalkan kurang melek gitu terhadap lokal brandnya sendiri gitu. Yang padahal jika kita bandingkan dengan brand-brand luar ya sebenarnya sama aja gitu, hanya beda dari harga, dan harga pun menurut saya itu tidak mencerminkan bahwa mau mahal ataupun murah, ya udah kalau misalkan lokal brand itu ya bagus gitu. Sekarang faktor pendorongnya ada nggak kira-kira untuk bisa menggunakan atau mengaplikasikan tren fashion sekarang? Bisa. Kita bisa aja ngesosialisasiin kayak dari sosial media, balik lagi ngesosialisasiin mungkin kalau misalkan kayak untuk berkain yang kayak gitu-gitu sih bisa pasti. Tren fashion sekarang kebetulan saya nggak terlalu tahu ya. Mungkin lebih banyak karena sekarang lebih banyak selebgram, jadi mungkin lebih contohnya dari mereka gitu. Mereka lebih jadi trend centernya pakai selebgram. Oke, jadi inspirasinya dari situ. Sih kalau sekarang. Dari kitanya sendiri pede atau enggak sih kalau misalkan menggunakan fashion. Ya ibaratnya kalau misalkan kalian, kita sendiri gitu ya, kalau misalkan melihat fashion orang terus ngikut orang tapi itu gak nyaman buat kita sendiri, ya buat apa? Jadi kalau misalkan faktor pendorong sih motivasi dari kita aja gitu, senyamannya kita ya udah gitu. Nah, dampak dari segi waktunya itu cukup berkembang cepat ya. Karena kalau misalnya zaman sekarang nih serba digital, teknologi di mana-mana, informasi itu bisa dengan gampang kita dapetin. Misalnya dari media sosial, kita bisa tahu nih tren fashion yang lagi ada berkembang di dunia itu apa aja. Dan bisa kita dapat langsung baik informasi, inspirasi terutama dari para selebgram zaman sekarang, misalnya influencer ataupun dari inspirasi-inspirasi yang ada di platform-platform media sosial kayak Instagram, Pinterest dan sebagainya. Nah, jadi dampak dalam segi waktu ini adalah berkembang secara pesat. Nah, di sini dampaknya ada yang positif, ada yang negatif. Kalau negatif, yang biasanya di tempat ramai karena pandangan dari orang yang berpikir kita tidak maju dan orang, nah istilahnya kalau positif, kita memiliki rasa ingin maju karena mengikuti perkembangan fashion yang sedang Selanjutnya ada dari segi arah kemajuan. Nah, fashion di Indonesia ini punya dua arah kemajuan. Yang pertama ada progres dan yang kedua ada regress. Yang pertama progres. Kalau progres itu lebih kemajuan dari fashionnya. Jadi kita di Indonesia nggak ketinggalan zaman juga dari si fashion luar negeri. Yang kedua ada regress. Kalau regress itu kemunduran. Jadi kayak Indonesia tuh ciri khasnya kan sopan santun ya pakaiannya. Tapi dengan adanya pengaruh dari budaya luar juga, Indonesia lebih pakaian-pakaiannya lebih terbuka atau lebih tidak sopan untuk dilihat. Selanjutnya perubahan sosial berdasarkan prosesnya. Perubahan fashion merupakan perubahan yang tidak direncanakan karena terjadi secara tiba-tiba atau tanpa perencanaan sebelumnya. Contohnya seperti yang belakangan ini sedang ramai, kita banyak yang menggunakan Doc Mart, sedangkan sebelumnya kita kebanyakan menggunakan stickers. Oke, di sini saya akan menjelaskan solusi dan strategi perubahan sosial dari saya sebagai siswa. Nah, untuk solusi dan strateginya mungkin kita harus melestarikan lebih sering-sering kayak berkain, membatik yang sekarang tuh udah cukup minim gitu ya untuk kita pakai, dan sekarang kita tuh kayak lebih ngikutin Korean style, orang luar, barat kayak crop top dan lain-lain sebagainya. Kita harus melestarikan dengan cara memperpadukan yang kayak misalnya kardigan dengan batik, yang Korea dicampurin sama batik, kain gitu-gitu. Dan supaya tren-tren atau pakaian-pakaian zaman dulu tuh nggak punah gitu, tapi tetap dilestarikan oleh masyarakat Indonesia. Dengan cara begitu, perkembangannya pun makin akan selalu maju dengan kita mengubah konsep dan mindset kita untuk tidak terlalu ngikutin tren-tren sekarang dengan memperpadukan pakaian-pakaian yang zaman dulu dengan zaman sekarang.
Gak ada hal atau fashion yang jelek, adanya selera kita yang berbeda. Baik. Ya, dari kami, makasih.